Selamat siang, nama saya Desi Natalia Sitorus, NIM 18120303006, mata kuliah Pendidikan IPS kelas lanjut, Prodi PGSD semester 6 Universitas Eparina. Dosen pengampu oleh Ibu Pica Auliananda, SPD MPD. Soal yang pertama, bagaimana membangun saluran distribusi dan apa saja jenis saluran distribusi? Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu saluran distribusi. Saluran distribusi adalah interaksi langsung antara pedagang dan perusahaan atau bisa yang juga mencakup beberapa perantara seperti grosir, pengecer, distributor. Cara membangun saluran distribusi adalah dengan menjalin kerjasama dengan para penjual langsung, broker atau distribusi seperti agen, broker melalui pedagang besar dan kecil agar terciptanya saluran distribusi dengan baik. Dibutuhkan kerjasama dan saling percaya, memberi reward terhadap penjual serta dapat memberi edukasi kepada pengecer seperti brosur. Jenis-jenis saluran distribusi. Yang pertama, distribusi dari produsen ke konsumen. Jenis distribusi dari produsen ke konsumen adalah jenis saluran distribusi yang paling pendek dan sederhana karena tanpa adanya perantara di dalam penjual. Yang kedua, distribusi dari produsen ke pengecer ke konsumen. Di jenis distribusi ini, produsen hanya berperan sebagai pihak yang melayani penjual besar dan melakukan distribusi ke para pedagang, pengecer sehingga mereka tidak melayani penjualan. Ketiga, distribusi dari produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Jenis saluran ini sama dengan distribusi yang sudah dibahas sebelumnya. Namun, produsen hanya melayani penjualan dengan skala besar kepada pengecer. Yang keempat, distribusi dari produsen ke agen ke pengecer ke konsumen. Jenis saluran ini, produsen memilih menjual produknya kepada agen sebagai penjual. Yang kelima, produsen ke agen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen. Jenis saluran ini layaknya kombinasi dari jenis saluran distribusi yang sebelumnya. Kedua, bagaimana reforma agrarian dan perwujudan kedaulatan pangan. Reforma agraria adalah restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agrarian khususnya tanah. Tujuannya adalah untuk mengubah susunan masyarakat warisan stelsel feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata. Secara etimologis, reforma agrarian berasal dari bahasa Spanyol yang memiliki arti suatu upaya perubahan, perombakan sosial yang dilakukan secara sadar untuk mentransformasikan struktur agraria ke arah sistem agraria yang lebih sehat dan merata bagi pengembangan pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Perwujudan kedaulatan pangan masyarakat adanya kondisi agraria dan pengelolaan kekayaan alam, terutama tanah dan hutan, yang berkeadilan dan berkelanjutan serta dengan upaya menata ulang pedesaan sehingga lebih demokratis dan mengutamakan kepentingan desa sebagai kawasan utama, pertanian, dan petani sebagai rakyat desa yang berperan pokok dalam menyediakan aneka sumber daya bagi tercapainya kedaulatan rakyat atau kedaulatan pangan. Ketiga, upaya guru sebagai upaya pembangun karakter bangsa atau nasional karakter building. Upaya guru sebagai upaya perkembangan karakter bangsa adalah sebagai pendidik, guru merupakan teladan peraturan dan tokoh yang akan diidentifikasikan oleh peserta didik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas, berupa tanggung jawab, kewibawaan, kementerian, dan
dan kedisiplinan. Guru harus disiplin dalam menaati semua peraturan dan ketentuan perundang-undangan serta tata tertib dan kode etik jabatan guru. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran pembimbing dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Yang keempat, agar sekolah bisa berjalan secara optimal, sekolah perlu diberikan kepercayaan dan wewenang serta kesempatan untuk mengolah sendiri potensi dirinya sesuai kondisi-kondisi objektif di dalamnya dan sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan nasional dan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan adalah pelimpahan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah lokal atau kepada dewan sekolah untuk menggunakan input pembelajaran sesuai dengan tuntutan sekolah dan komunitas lokal yang dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan komunitas. Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan. Yang pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikan dalam hal kebijakan, pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah atau provinsi dan distrik. Yang kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep desentralisasi pendidikan yang pertama terutama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah, sedangkan konsep desentralisasi pendidikan yang berfokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan motivasi untuk meningkatkan pendidikan. Soal yang kelima, apa saja macam-macam media pembelajaran IPS? Ada 4 macam media pengajaran dalam IPS. Yang pertama, alat visual yang dapat dilihat, misalnya film strip, transparansi, microprojection, gambar, ilustrasi, chat, grafik, poster, peta, dan dua, alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengar, misalnya transkripsi, elektris, radio, rekaman, pada yang ketiga, alat-alat yang dapat dilihat dan didengar, misalnya film, televisi, benda-benda 3 dimensi yang biasanya dipertunjukkan atau model, bak pasir, peta elektris, koleksi. Keempat adalah dramatisasi, bermain peran sosial